Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Najib. Kali ini kita akan membahas tentang PAI pelajaran yang ketiga, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Mari anak-anak, sebelum kita lanjut, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang akan kita pelajari tentang tema hari ini, yaitu ada yang pertama pengertian dan cita-cita serta pengertian soleh, ciri-ciri anak soleh, review, dan ada tugas menantinya. Baik, yang pertama tentang pengertian cita-cita dan soleh. Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran kita atau berkeinginan dengan sungguh-sungguh. Jadi, jika kita mempunyai keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran, itu yang dinamakan cita-cita. Soleh adalah terhindar dari kerusakan atau keburukan. Jadi, anak soleh berarti anak yang terhindar dari kerusakan atau hal-hal yang bersifat buruk. Maka dari itu, semua orang tua bercita-cita mempunyai anak yang soleh. Dan kita juga harus bercita-cita menjadi anak yang soleh. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur bahwa bumi ini dititipkan kepada hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya 105. Ini menandakan bahwa menjadi orang yang soleh itu sangat penting. Karena apa? Bumi yang sebesar ini itu oleh Allah dititipkan kepada hamba-hamba yang soleh. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri anak soleh. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta setia kawan dan menghargai sesama. Itulah 4 syarat atau ciri-ciri menjadi anak yang soleh. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat berarti menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah. Dan juga berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah, manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Dengan menjalankan segala apa yang diperintah, itu namanya hablum minallah, hubungan baik kita kepada Allah. Sementara baik dengan manusia, hewan, dan juga lingkungan, serta makhluk yang lainnya itu dinamakan hablum minannas. Dan ciri-ciri yang kedua adalah jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri, dan juga jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah kita jalankan ketika kita beribadah kepada Allah dengan tidak membohongi Allah. Kepada diri sendiri ketika misal kita sedang ujian, kita tidak mencontek atau melihat catatan kita, itu namanya jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada orang lain bisa kita jalankan ketika kita melakukan jual beli atau interaksi yang lainnya. Misal jual beli, kita tidak mengurangi timbangan dan tidak mengurangi uang kembalian atau pembayarannya. Itu dinamakan jujur kepada orang lain. Bisa selain itu juga bisa. Dan apa lagi? Jujur itu sangat disukai oleh semua orang. Jadi kita sebisa mungkin harus berbuat jujur. Kulil haqqo walau kana muron, berkatalah jujur walaupun itu pahit untuk dikatakan. Baik anak-anak,
Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dari orang tua, kita bisa merasakan nikmat hidup di dunia, dan dari guru, kita bisa memahami berbagai ilmu untuk bekal hidup kita nantinya. Apa saja yang harus kita lakukan atau sikap kita kepada guru dan orang tua, yaitu berbicara dengan santun, tidak berteriak, apalagi membentak, berbahasa yang baik dan sopan, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih pintar, dan tidak berbohong. Dan kesemuanya itu harus kita lakukan kepada orang tua dan dengan guru ketika berada di sekolah, karena guru sebagai pengganti orang tua kita saat kita berada di sekolah. Nah, yang keempat adalah setia kawan dan menghargai sesama. Menghargai pendapat yang beda dengan kita, menghargai keyakinan orang lain, dan juga pendirian orang lain yang kesemuanya itu beda dengan pendapat kita, keyakinan kita, dan pendirian kita. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atau pendapat kita, keyakinan kita, pendirian kita untuk orang lain. Maka dari itu kita harus saling menghargai antar sesama. Nah, berikut anak-anak, itu semua keempat ciri-ciri anak soleh. Dan kesemua itu harus kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita kita menjadi anak soleh. Ada sebuah hadis, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang berhak menyakitinya. Baik anak-anak, Mister rasa cukup penjelasan Mister sampai sini. Untuk selanjutnya akan Mister tambahkan melalui Google Classroom. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.